Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Sari Sekar dari Program Manajemen S1 PJJ. Ini saya akan menjelaskan terkait sistem informasi untuk manajemen rantai pasokan atau SCM, yaitu Supply Chain Management. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait penelitian ini. Tujuannya itu untuk menyelidiki status terkini dan arah masa depan penggunaan sistem informasi untuk manajemen rantai pasokan atau yang disebut SCM pada perusahaan dengan produksi multi-komponen. Metode yang digunakan ini adalah metode kualitatif untuk menganalisis proses rantai pasokan dan identifikasi dugaan informasinya. Fokus di sini yaitu strategi dukungan informasi SCM ini yang efektif memerlukan fokus pada identifikasi dan pengelolaan sumber, yaitu pada ketidakpastian, resiko, dan keamanan cyber. Tantangan integrasinya ini adalah produsen harus memecahkan masalah yang kompleks, keamanan terkait informasi untuk berhasil mengintegrasikan proses bisnis antara pemasok dan pelanggan. Selanjutnya, untuk definisi dari SCM atau Supply Chain Management atau yang kita sebut dengan manajemen rantai pasokan, yaitu adalah pengaturan, perencanaan, kontrol, dan realisasi aliran produk, yaitu desain, pembelian, produksi, dan distribusi kepada konsumen akhir demi efisiensi biaya. Peran sistem informasi di sini adalah mengotomatisasi dan mengelola semua tahap pemeliharaan pasokan organisasi. Dan yang kedua adalah mengontrol seluruh distribusi produk. Sejarahnya ini diperkenalkan oleh AITO pada tahun 1988. Kini modul SCM atau Supply Chain Management ada di semua sistem ERP. Cakupannya ini meliputi seluruh siklus dari pembelian bahan baku, produksi, hingga distribusi produk. Ada 6 area fokus yaitu produksi, pasokan, lokasi, inventaris gudang, transportasi, dan informasi. Selanjutnya, ada beberapa manfaat dari implementasi SCM atau Supply Chain Management atau yang kita sebut dengan manajemen rantai pasokan. Yang pertama itu adanya peningkatan efisiensi pengurangan biaya, lalu adanya peningkatan profitabilitas, salah satunya adalah peningkatan keuntungan, lalu ada peningkatan nilai pasar perusahaan, dan yang ketiga adanya peningkatan operasional. Salah satu contohnya itu sistem perencanaan yang lebih baik, pengiriman tepat waktu, lalu penyesuaian penawaran dengan permintaan. Selanjutnya, untuk SCM atau Supply Chain Management berbasis web dan tantangan keamanannya ini. Jadi pada tren modern ini, internet ini digunakan sebagai penggerak utama pengembangan Supply Chain Management, yaitu menciptakan jaringan daring antar produsen, pemasok, kontraktor, dan perusahaan transportasi dan perdagangan. Selanjutnya, ada beberapa keuntungan web supply chain management. Yang pertama, adanya transparansi kegiatan bersama. Lalu, adanya adaptasi cepat terhadap kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, adanya peluncuran produk baru yang cepat. Lalu, sebagai alat efisiensi untuk mengelola mitra. Contoh suksesnya ada General Motors dan lain-lain sebagainya. Di sini ada juga tantangannya. Jadi, meskipun ada keuntungan yang besar, tetapi ada banyak ketidakpastian dan resiko keamanan cyber. Kemudian, metode keamanan yang tidak efisien. Jadi, perbaikan kerentanannya itu lambat, akses istimewa ke sistem cloud yang tidak terbatas, juga seperti itu. Selanjutnya, di sini ada dua variabel penelitian. Yang pertama adalah variabel independen atau penyebab atau faktor pemicunya. Salah satunya yaitu integrasi dan penggunaan sistem informasi dalam supply chain management. Lalu jenis dan tingkat ketidakpastian dalam rantai pasokan. Selanjutnya, jenis dan tingkat resiko operasional dalam rantai pasokan. Eh, dan ada juga adopsi teknologi baru seperti internet, cloud, IoT, dan selanjutnya adanya jenis serangan cyber seperti malware, spyware, serangan layanan, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya variabel dependen atau dampak atau hasilnya itu
Adanya efektivitas manajemen rantai pasokan, keamanan data dalam sistem informasi supply chain management, kemampuan prediksi dan identifikasi resiko pasokan. Selanjutnya juga yang terakhir, integritas dan ketersediaan sistem supply chain management. Dari hasil penelitian di sini adanya ancaman cyber pada supply chain management yaitu pada serangan web. Jadi proxy server ini digunakan untuk memindai konten, tetapi juga bisa menjadi titik kerentanannya. Di sini ada ancaman utama. Yang pertama itu aplikasinya itu berpotensi tidak diinginkan, yaitu ekstensi browser berbahaya. Di sini ada juga Trojan, yaitu dropper dan loader yang menginfeksi sistem. Lalu adanya tautan berbahaya seperti spam web, iklan penipuan, pengalihan browser. Selanjutnya adanya kerentanan browser seperti JavaScript, mesin rendering grafis. Di sini ada beberapa data penunjang jenis malware yang paling umum pada periode November 2017 sampai Mei 2018. Contohnya di sini ada Trojan Rover, adanya 32.737 instansi. Selanjutnya adanya spyware yaitu mengumpulkan informasi pengguna secara diam-diam. Resikonya di sini adalah mencuri informasi rahasia, mengurangi efektivitas keamanan, memungkinkan eksekusi kode jarak jauh dan meningkatkan infeksi malware. Di sini ada kompromi email bisnis. Jadi, vektor serangan paling menguntungkan yaitu menggunakan rekayasa sosial. Dan yang terakhir yaitu sulit dideteksi karena tidak mengandung tautan berbahaya, hanya mengandalkan manipulasi psikologis. Selanjutnya, untuk ancaman cyber pada eh, supply chain management ini adanya serangan pada layanan. eh, Layanan seperti apa? Yaitu ada tiga salah satunya. Yang pertama layanan DevOps. Contohnya Docker, MySQL, MariaDB. Yaitu di sini adanya sering rentan karena penyebaran yang tidak tepat atau dibiarkan terbuka. Salah satunya ada insiden pada tahun 2017, yaitu peretas mengenkripsi instansi MongoDB, CouchDB, Elasticsearch yang terbuka dan menuntut tebusan. Selanjutnya, serangan layanannya itu pada teknologi cloud, yaitu area baru bagi peretas. Di sini adanya pembobolan cloud dapat mempercepat pembobolan sistem korporat. Mengapa demikian? Karena di sini jaringan dinamis modern ini menciptakan resiko keamanan baru dan mengurangi kontrol. Selanjutnya, sumber resikonya ini adalah code dan perangkat atau aplikasi shadow IT yang tidak sah. Salah satunya itu ada pada datanya rata-rata 20-40% infrastruktur jaringan dan perangkat akhir tidak dapat diakses untuk analisis manajemen. Selanjutnya, serangan layanan yaitu ada pada Internet of Things atau IoT. Adanya interkoneksi perangkat nih, perangkat fisik yang meningkatkan resiko keamanan. Tantangan di sini yang pertama itu kompleksitas pemantauan perangkat IoT yang terhubungnya. Lalu keamanan yang sering bukan prioritas dalam desain IoT atau banyaknya kerentanan. Dan yang ketiga adanya kurangnya pelaporan dan atau pembaruan kerentanan. Lalu adanya aplikasi yang usang, misalkan Windows XP yang sudah rentan. Lalu ketidakjelasan tanggung jawab dalam kasus serangan. Selanjutnya, di sini untuk kesimpulan dan rekomendasi, yang pertama itu adanya kebutuhan mendesak. Di sini organisasi itu harus atau memerlukan analisis konteks keamanan waktu nyata untuk kontrol yang efektif dan deteksi jalur kebocoran. Selanjutnya, tindakan kritisnya yang pertama itu pengujian kebijakan segmentasi. Yaitu kita harus mengimplementasikan alat yang kuat untuk memverifikasi efektivitas kebijakan segmentasi jaringan. Yang kedua, inventarisasi otomatis. Jadi kita harus melakukan inventarisasi perangkat dan sistem yang terhubung ke jaringan secara teratur dan otomatis. Karena manual tidak efektif lagi karena infrastruktur yang terus berubah. Selanjutnya, karena adanya kompleksitas SCM dan industri transportasi. Jadi di sini SCM ini berada di persimpangan industri transportasi.
Selanjutnya, industri transportasi ini beralih ke koneksi jaringan modern IP karena biaya dan sistem yang lama juga mahal. Selanjutnya, konsumen konsumen menuntut layanan seluler aman dan baru juga. Yang infrastrukturnya ini tuh masih belum bisa dipenuhi. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.